Saya percaya bahwa pagi hari ini kita yang sedang ada di minggu yang terakhir bulan yang ketiga Bapak Ibu, kita semua dipenuhi sukacita. Dan saya percaya dalam setiap perjalanan hidup kita bahkan sampai dengan hari ini Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Allah kita yang perkasa. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan pagi hari ini bersama-sama saudara. Karena setiap pujian, setiap nyanyian hanya bagi Allah yang kudus, Tuhan Yesus.
Kudus, saudaraku. Haleluya. Yes, Lord. Pagi ini kami mengangkat tangan bagi Allah yang mulia, Allah yang kudus. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam kehidupan kami, bahkan dalam waktu yang telah kami lalui, dan hari ini kami bersama dengan setiap orang percaya di rumah-Mu, Tuhan. Kami tahu, kami dapat berkata segala pujian mengalir dari hati kami hanya bagi-Mu. Dan mulut kami memuji nama-Mu, Yesus. Mari angkat syukur kita pagi ini, saudara. Dengan terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Tuhan. Hatiku memuji nama-Mu, Yesus, Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dari hati kami lahir nyanyian syukur. Dari hati kami mengalir pujian bagi nama-Mu pagi ini, Tuhan. Sebab Kau layak terima segala nyanyian syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Buat hari ini kami berkata terima kasih. Oh Yesus. Ini dari tempat ini, dari rumah-rumah, ayo semuanya pagi hari ini, haleluya. Nyanyikan syukur di hadapan Raja. Ini anakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya pujian yang mengalir dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini, dari rumah-rumah, biarkan hidup kita memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allah, ya Allah, aku hendak
nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah nangis kau nangis kau Sungguh hati kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan seperti saat ini, dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan umat-Mu menyenangkan hati Tuhan. Ibadah umat-Mu Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau yang memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan biarlah berkat firman-Mu boleh kami dengar. Mengajar kami, membentuk kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kuasa firman-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami buka hati kami terima firman-Mu dengan sukacita dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya boleh bagikan kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema Make Me and Mold Me. Jadikan aku dan bentuk aku. Oke, saya bisa lihat di sebelah sana ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bahwa 2 tahun ini tuntunan Tuhan melalui gembala pembina kita yang juga gembala Rayon 2. Tahun 2021 berbicara tentang tahun integritas. Dan tahun ini berbicara tentang tahun paradigma yang baru. Ini berbicara tentang karakter. Tentang sesuatu yang ada di dalam kita. Dan saya percaya ini adalah sebuah tuntunan di mana Tuhan akan mempersiapkan gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan ingin gereja Tuhan punya karakter yang seperti Kristus. Karakter dunia, karakter yang lama harus diganti. Menjadi sesuatu yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, saya mau ambil hari ini ayat temanya dari Yeremia pasal 18, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 4 firman Tuhan berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk.
Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu adalah tempat membuat bejana, Bapak Ibu Saudara, yang berputar. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Dan Yeremia disuruh ke tukang periuk memperhatikan di sana. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa aku akan membentuk umatku. Kalau kita pelajari ayat-ayat berikutnya, maka Tuhan menyatakan, aku akan membentuk umatku. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Yang hari-hari ini sedang Tuhan bentuk untuk kita boleh masuk di dalam sebuah paradigma yang baru, sebuah kehidupan yang baru, terus-menerus dipersiapkan untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara saya ambil 3 poin. Poin yang pertama adalah berbicara tentang sang penjunan. Penjunan ini adalah orang yang ahli membuat bejana dari tanah liat. Dikatakan dalam Yeremia pasal 18 ayat 5 sampai 6, nah ayat berikutnya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Kepada kamu yaitu Israel, seperti tukang periuk yang membentuk bejana tanah liat seperti yang diinginkannya. Demikian juga Tuhan ingin membentuk Israel seperti yang diinginkannya. Dan kita hari-hari ini adalah Israel rohani. Tuhan ingin membentuk kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara, yang membentuk kita bukan manusia. Yang membentuk kita adalah Tuhan, Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara, seperti apa kita dibentuk oleh Tuhan. Untuk bisa mengerti ini, saya coba kembali kepada sebuah kehidupan di Taman Eden. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Untuk membangun sebuah hubungan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Tuhan ingin membangun sebuah hubungan. Dari mana kita bisa tahu? Tuhan berkata, di dalam Alkitab, Tuhan itu sering turun ke Taman Eden untuk berjalan-jalan di hari sejuk. Ngobrol sama Adam, ngobrol sama Hawa, membangun sebuah hubungan. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Dari hubungan ini sebetulnya Tuhan ingin membentuk Adam dan Hawa. Yang pertama adalah belajar percaya. Belajar mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan penciptanya. Sama seperti seorang bayi yang baru lahir. Bapak Ibu Saudara, bayi yang baru lahir tidak akan nanya, mana akte lahir saya? Kan gak akan nanya begitu Saudara. Mana orang tua saya? Dia hanya akan melihat bahwa ada seorang pria dan seorang wanita yang menggendong dia dan menyusui dia. Dan dia mulai belajar percaya bahwa dia itu adalah ayahnya. Itu adalah ibunya. Nanti kalau sudah besar baru dia bisa membuktikannya dari akte lahir, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi dari sejak dia lahir dia belajar percaya bahwa ayahnya adalah ayah yang mengasihi dia. Ibunya adalah ibu yang mengasihi dia. Itu sebabnya dia dilahirkan. Karena proses kelahiran bukanlah sesuatu yang mudah. Ada pergumulan dan kesusahan di sana Bapak Ibu Saudara. Dia belajar percaya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan ingin membentuk kita supaya kita belajar percaya. Karena percaya itu ada 2 hal. Yang pertama adalah percaya yang dasar, iman dasar. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara bisa ada di tempat ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kasih karunia loh Bapak Ibu. Gak semua orang bisa mendapatkannya. Rekan saya waktu saya kuliah, dia belajar agama, semua agama dia pelajari. Tapi pada ujungnya dia memilih agamanya sendiri. Saya tanya, kamu kan tahu Tuhan Yesus. Kamu tahu yang ini, kenapa kamu pilih yang itu? Padahal Tuhan Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu Saudara, dia enggak. Bagi dia itu hanya sekedar pengetahuan.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi setelah itu kita belajar percaya, karena iman itu yang benar adalah iman yang hidup. Iman yang bertumbuh seperti biji sesawi kecil, tapi ketika ditanam di tanah, dia akan bertumbuh besar, menjadi sayuran yang terbesar, bahkan burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar percaya. Ingat waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan Lazarus, dia tunggu 2 hari. Ya, sampai Lazarusnya meninggal. Tuhan berkata, aku memang sengaja untuk menunda ini supaya kamu belajar percaya. Rupanya Bapak Ibu Saudara, 2 tahun kita mengalami pandemi, ya kita berdoa supaya masuk ke dalam masa endemi. Dalam 2 tahun ini kita belajar percaya, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Gembala kita dipanggil Tuhan di masa pandemi. Wakil gembala, rekan-rekan pelayanan, banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin ada yang dipanggil Tuhan. Sementara kita masih hidup ini, kita belajar percaya bahwa di depan Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar percaya dari hari ke hari, dari masa yang mencekam di awal tahun 2020. Saya ingat ini bulan Maret Bapak Ibu Saudara, ya baru beberapa hari yang lalu 2 tahun meninggalnya gembala kita. Wah, waktu itu mencekam. Kita berkata, ini ada apa sih? Tapi kita belajar percaya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita yang diberikan kesempatan untuk tetap hidup, menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita belajar percaya bahwa ternyata sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita. Amin. Ekonomi sulit, ya kesehatan jadi sulit, segala sesuatu jadi sulit. Tapi kita belajar percaya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat 2 tahun ini justru saya melihat tangan Tuhan lebih kuat di dalam kehidupan saya. Saya melihat bahwa penyertaan Tuhan kuat di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya banyak kesaksian. Dalam masa-masa yang sulit kita belajar percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Yang kedua, dari hubungan ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar mendengarkan. Mendengar itu biasa. Tapi mendengarkan adalah sebuah kegiatan mendengar secara sungguh-sungguh, memperhatikannya, dan melakukan apa yang dia dengar. Tuhan sebetulnya melalui hubungan itu mengajar Adam dan Hawa percaya kepada setiap perintahku. Percaya kepada setiap aturan-aturanku, kata Tuhan, itu yang terbaik. Kalau aku melarang engkau makan buah yang ada di tengah itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, bukan karena aku pelit, bukan karena aku suka kalian susah, tidak. Tapi itulah yang terbaik, belajar mendengarkan firman Tuhan dan belajar percaya bahwa setiap perintah Tuhan itu adalah yang terbaik. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, kita tahu Adam dan Hawa gagal. Mereka lebih mendengarkan suara si iblis yang dikeluarkan oleh ular itu. Belajar mendengarkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita bertanya sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita belum mengerti apa sebetulnya apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan lingkungan kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Kita mungkin belum mengerti. Tapi di tengah ketidakmengertian itu Tuhan mengajar kita percaya bahwa Tuhan tetap pegang segala sesuatunya. Semua tetap ada di dalam kendali Tuhan. Dan kita belajar mendengarkan setiap tuntunan yang Tuhan berikan. Tuntunan yang kita terima dari gembala, tuntunan yang kita terima secara pribadi, belajar mendengarkannya, sungguh-sungguh memperhatikannya, mempelajarinya, dan melakukannya. Supaya yang ketiga, nanti kita belajar mengambil keputusan yang tepat, Bapak Ibu. Kita belajar percaya, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam pernikahan kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Bahwa yang namanya perceraian adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan kita belajar mengambil keputusan, apapun yang terjadi, saya tetap harus setia. Saya tetap harus melakukan yang terbaik. Seperti firman Tuhan, belajar mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, Stephen Furtick saya ambil sebuah quote-nya, dikatakan iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Kalau kita berdoa dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, belum tentu Tuhan mengubah situasi kita.
Pak, kalau saya berdoa harusnya masalah saya selesai dong, Pak. Kalau saya berdoa, kalau saya berharap sama Tuhan, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan pekerjaan, semuanya selesai. Tapi ternyata iman itu tidak selalu mengubah situasi. Terkadang itu berarti mengubah diri kita. Untuk kita punya kekuatan menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak memusnahkan semua penduduk Kanaan ketika Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bahkan membiarkan beberapa suku di Kanaan itu tetap ada. Supaya apa? Supaya Israel berubah, Bapak Ibu. Supaya Israel tidak terlalu nyaman di tanah perjanjian itu dan akhirnya mereka lupa sama Tuhan. Masih ada tantangan, masih ada masalah, masih ada problem. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kita harus jujur juga. Sering kali kita ingat sama Tuhan kapan? Waktu ada masalah, betul nggak? Waktu semua senang, waktu duit banyak, waktu kesehatan baik. Kadang-kadang kita lupa dengan masalah. Itu sebabnya pengkhotbah berkata lebih baik rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah pesta kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Tapi di rumah duka kita ingat ada Tuhan. Iman tidak selalu mengubah Bapak Ibu Saudara segala sesuatunya, tapi mengubah diri kita untuk menghadapi semuanya itu. Tuhan membentuk kita melalui hubungan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, beribadah seperti ini, sebetulnya kita sedang membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Di situ kita belajar percaya bahwa Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kita belajar mendengarkan setiap firman-Nya dan kita belajar mengambil keputusan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran Yeremia di tukang periuk, yang kedua berbicara proses. Bapak Ibu Saudara pasti tahu bahwa untuk membentuk sebuah bejana tanah liat tidak langsung bisa jadi seperti itu. Tanah liat yang masih bercampur dengan pasir, dengan tanah, dengan batu-batu yang tidak diperlukan harus dibersihkan dulu. Sampai akhirnya sang penjunan mendapatkan tanah liat yang murni, tidak ada pasir di dalamnya, tidak ada tanah, tidak ada batu. Semuanya murni tanah liat, Bapak Ibu Saudara. Dibersihkan, dibuang kotorannya. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua mulai dibentuk, mulai ditekan, mulai dibentuk di atas pelarikan itu Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya menjadi bejana tanah liat yang baik. Kalau rusak ya diperbaiki, dijadikan sesuatu yang baru. Nah, ini adalah sebuah hal juga yang akan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Proses Bapak Ibu Saudara. Kata proses ini sekarang ini sudah mulai jarang. Kenapa? Segala sesuatu dibuat instan, segala sesuatu dibuat mudah. Dengan teknologi, orang ingin segala sesuatu mudah. Bapak Ibu Saudara tahu hari-hari ini kita dengar yang namanya Crazy Rich bermunculan Bapak Ibu Saudara. Mereka menawarkan segala kemudahan untuk jadi kaya. Gampang caranya untuk jadi kaya. Padahal kita berkata jangan menginginkan kaya dalam waktu yang cepat. Bukan berarti dosa Bapak Ibu Saudara jadi kaya. Jadi kaya memang tujuan Tuhan. Kita diberkati supaya kita jadi berkat juga. Tapi bukan dengan cara yang cepat. Orang yang kaya yang benar adalah melalui proses sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya mereka punya dasar yang kuat. Sehingga ketika kaya mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan setelah kaya justru ditangkap polisi Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena banyak orang hari-hari ini ingin menghilangkan proses. Pak, masalah Pak, saya setiap hari masalah bertengkar sama suami saya Pak. Udahlah Pak, cerai aja ya. Pengennya begitu terus Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Padahal yang namanya konflik, yang namanya kesulitan memahami satu dengan yang lain, bukankah itu sebuah proses di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya 21 tahun menikah. Melalui proses ini juga memang sukar Bapak Ibu Saudara, memang berat, kadang-kadang kita harus mengorbankan perasaan ego kita. Tapi itulah proses. Karena Amsal 27 ayat yang ke-17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita menajamkan sesama kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau besi menajamkan besi yang lain, itu berarti dua besi ini didekatkan, bahkan digesekkan satu dengan yang lain. Barulah dia bisa tajam.
Kalau dua besi itu berjarak jauh, yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini, nggak mungkin bisa menajamkan satu dengan yang lain. Siapa yang bisa menajamkan kita, Bapak Ibu Saudara? Orang yang paling dekat. Siapa orang yang paling dekat? Keluarga kita, pasangan hidup kita. Itulah yang paling dekat yang akan menggesek, mengasah kita, sehingga semakin hari semakin tajam. Kapan Bapak Ibu Saudara bisa mengeluarkan kesabaran? Buah roh kesabaran, buah roh kelemah lembutan. Waktu pasangan kita menjengkelkan, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau pasangan kita lagi baik, ya istri dandan cantik, kemudian ramah baik, itu tidak menajamkan. Tapi ketika ngomel, aduh Pak, istri saya ngomel, nggak ada berhentinya Pak. Radio aja jam 12 malam berhenti, istri saya nggak berhenti Pak. Bahkan sampai tidur pun ngigonya ngomelin saya. Kira-kira ada yang seperti itu nggak? Aduh suami saya Pak, nyimpen handuk basah selalu aja di kasur. Udah dikasih tahu, bilangnya selalu lupa. Buka pintu lemari, nggak mau tutup lagi. Bilangnya selalu lupa, Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu hal-hal yang sederhana yang terjadi? Ya, anak-anak juga bergesekan dengan orang tua. Tapi itu menajamkan melalui apa? Melalui sebuah hubungan, melalui sebuah relationship. Nah, kata orang menajamkan sesamanya, Bapak Ibu Saudara, kata sesamanya itu berasal dari bahasa Ibrani namanya reah. Reah, Bapak Ibu Saudara. Nah, reah ini artinya adalah saudara, teman, sesama, suami, dan kekasih. Jadi kalau anak-anak muda yang masih pacaran, yang belum menikah, ya pacaranlah pacaran yang sehat, yang benar, kudus di hadapan Tuhan, dan pasti akan mengalami masa-masa marahan, konflik bisa terjadi. Jalani itu, saudara, sebagai sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan itu akan terus diperkuat di dalam sebuah pernikahan. Kalau sekarang hari-hari ini saudara yang muda sedang mengalami proses oleh Tuhan dari orang tua, jangan lari. Jangan tinggalkan rumah. Jangan berkata, aduh papa saya seperti itu, mama saya seperti itu. Itu proses untuk mendewasakan kita. Karena yang bisa mendewasakan seseorang bukanlah kesenangan, Bapak Ibu Saudara. Bukan kelimpahan. Tapi proses, dan proses itu cukup menyakitkan. Proses itu cukup membuat kita bisa kadang-kadang mengelus dada. Tapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan pernah tinggalkan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di gereja sebagai pelayan Tuhan, dapat proses dari sesama, jangan tinggalkan gereja. Enggak enak lah gereja di sini mah, cari aja gereja yang lain. Kenapa? Karena itu proses buat kita. Kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi, Tuhan pasti akan terus izinkan proses itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Eropa itu ada 4 musim. Salah satunya musim dingin. Di Indonesia nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Di Eropa, di negara-negara yang lebih utara atau lebih selatan, itu ada musim dingin. Kalau musim dingin terjadi, apalagi musim dingin cukup ekstrim, suhunya di bawah 0 derajat. Kalau manusia mudah, Bapak Ibu Saudara, pulang ke rumahnya, bikin perapian kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang pasang pemanas, udah beres. Di luar dingin, tapi di dalam hangat. Bisa pakai selimut, bisa pakai jaket yang tebal supaya dia tidak kedinginan. Tapi hal ini tidak memungkinkan bagi binatang. Binatang nggak bisa pasang pemanas, Bapak Ibu Saudara. Binatang nggak bisa bikin api, nggak bisa bikin alat pemanas, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa pakai selimut juga. Nah, kalau musim dingin dan musim dinginnya cukup ekstrim, apa yang dilakukan oleh binatang? Spesies-spesies tertentu akan pergi dan mencari gua. Gua yang tidak terlalu besar. Guanya cukup kecil saja. Lalu mereka akan masuk ke situ banyak-banyak. Kalau bisa sampai berhimpitan satu dengan yang lain. Nah, ketika mereka berhimpitan, maka panas tubuh dari satu binatang akan memberikan panas kepada binatang yang lain. Dan binatang yang lain panas tubuhnya juga akan diberikan kepada binatang yang lain. Jadi mereka bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu.
Ya, sehingga mereka bisa melewati masa musim dingin yang cukup ekstrim itu dan mereka bisa survive. Tapi ini masalah bagi satu jenis binatang yang namanya hedgehog. Hedgehog itu adalah landak kecil. Nah, landak kecil ini Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dia punya duri, bulunya itu seperti duri. Mereka akan kesulitan ketika menemukan gua lalu mulai masuk ke dalamnya saling berhimpitan, apa yang terjadi? Durinya akan menusuk kepada temannya. Dan yang tertusuk akan merasa sakit, aduh sakit. Dan mereka lebih berhimpitan lagi, makin banyak tusukan itu terjadi. Dan beberapa binatang tidak tahan, beberapa hedgehog tidak tahan, akhirnya keluar dan tidak mau kembali ke dalam gua itu. Karena mereka merasa sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika musim dingin lewat, landak kecil yang di luar kedapatan mati, kedinginan, beku. Tapi yang di dalam Bapak Ibu Saudara bisa tetap bertahan hidup sekalipun terluka. Dan ketika saya baca artikel ilmu pengetahuan ini Bapak Ibu Saudara, landak kecil itu punya enzim khusus di dalam tubuhnya. Sehingga sekalipun dia terluka ketika dia keluar setelah lewat musim dingin, maka tubuhnya bisa membuat kesembuhan itu lebih cepat di luka-lukanya. Karena ada enzim tertentu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia keluar, dia memang tidak terluka. Tapi dia mati, kedinginan, beku. Di dalam dia terluka, tapi dia bisa bertahan hidup. Bukankah itu Tuhan ajarkan buat kita? Bapak Ibu Saudara, kita bisa tinggalkan semuanya. Kita bisa tinggalkan keluarga kita bisa tinggalkan pernikahan kita bisa tinggalkan gereja kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada proses yang kita nggak tahan di dalamnya. Saya sakit Pak karena suami saya. Saya nggak tahan menghadapi istri saya. Anak-anak muda meninggalkan keluarganya Bapak Ibu Saudara. Meninggalkan orang tuanya dan berkata, saya nggak tahan sama orang tua saya. Saya pergi keluar saja. Apa yang terjadi? Banyak orang akhirnya mati secara rohani. Tapi mereka yang terus bertahan di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Mereka mungkin mencucurkan air mata karena terluka oleh pasangannya, oleh orang tuanya. Bahkan orang tua oleh anaknya merasa terluka. Mereka mungkin berdoa, menangis setiap malam di hadapan Tuhan. Tapi mereka bisa tetap bertahan dan sampai musim dingin itu lewat. Mereka bisa tetap bertahan sampai masalah itu selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau kesaksian, buka YouTube channel Solusi. Bapak Ibu Saudara, judulnya Kaya Membuat Suamiku Diincar Pelakor. Itu judulnya Bapak Ibu Saudara ya. Sebuah kesaksian dari seorang ibu yang bertahan selama beberapa tahun. Dia berdoa sementara suaminya melakukan segala sesuatu yang tidak baik di luar. Dia berdoa sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia pulih, anaknya pulih, dan suaminya kembali. Musim dingin lewat, mereka tetap bersatu. Lukanya sama seperti landak itu punya enzim khusus Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita punya enzim khusus untuk mengobati luka dalam hati kita. Namanya adalah darah Yesus. Darah Yesus membuat kita bisa sembuh, tidak terluka lagi. Kita bisa mengampuni dan kita bisa melewati masa-masa masalah musim dingin itu dan kita tetap bertahan di dalam Tuhan. C.S. Lewis, Bapak Ibu Saudara, saya ambil quote-nya. Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik terendah dalam kehidupan. Untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara yang lain. Ada banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita tidak bisa dapatkan dimanapun Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajar kita di dalam kehidupan. Poin yang ketiga, yang terakhir, adalah ayat yang keempat. Dikatakan ayat yang keempat ini adalah mengerjakan kembali. Kalau bejana itu rusak, maka sang penjunan tidak akan membuang tanah liat. Dia akan kerjakan kembali Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-37 Alkitab berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dunia bisa membuang kita, komunitas kita bahkan bisa membuang kita. Orang-orang yang kita kasihi bisa membuang kita, tapi ingat bahwa sang penjunan
Tuhan Yesus tidak pernah membuang kita. Bahkan kesaksian dari Daud dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini merasa bahwa kita pernah gagal di masa lalu. Pak, saya pernah pisah sama istri saya, sama pasangan saya pernah ngambil keputusan untuk bercerai. Sebagai anak muda kita pernah melawan, membangkang kepada orang tua. Dan mungkin kita pernah meninggalkan orang tua kita. Kita pernah gagal Bapak Ibu Saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya pernah gagal di masa lalu. Saya bukan orang yang sempurna. Kita sama-sama Bapak Ibu Saudara orang yang gagal. Pernah mengalami kegagalan, tapi ingat, bagian yang ketiga ini, Tuhan tidak pernah akan membuang kita. Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Kamu dosa, kamu gagal, pergi. Kamu nggak layak untuk surga. Tidak pernah Tuhan berkata seperti itu. Tuhan berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku, sekalipun mereka mungkin gagal, Bapak Ibu Saudara, murid Tuhan gagal semuanya. Tuhan tidak pernah membuang mereka. Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Dia akan bentuk kita kembali menjadi bejana yang lain, yang baik menurut pemandangannya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita memasuki masa-masa proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang mungkin menyakitkan, mungkin membuat kita terluka, tapi jangan menyerah Bapak Ibu. Karena di masa-masa seperti itu, ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ubah hatiku menjadi baru, menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna dan aku tanah liat. Bentuk jadikan, make me and mold me Jesus. Bentuk jadikan, ini doaku. Ubah hatiku seperti salju. Jadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Ini kami Tuhan, umat-umat pilihan-Mu, umat-umat kesayangan-Mu. Bentuk kami Tuhan hari-hari ini. Supaya kami tidak serupa dengan dunia dan memakai cara-cara dunia dalam hidup kami. Tapi kami boleh diubah di dalam pembaharuan akal budi kami Tuhan. Kami boleh mengenakan pikiran Kristus, di mana melalui hubungan dengan Tuhan kami belajar percaya, belajar mendengar setiap firman-Mu, dan belajar mengambil keputusan seperti yang Tuhan kehendaki. Sekalipun di masa-masa kami harus melewati proses dalam hidup kami, yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membuat kami bisa terluka, yang membuat kami bisa mengalami tekanan dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan kerjakan untuk kebaikan. Menjadikan kami bejana yang baik seperti yang di pemandangan-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berikan kekuatan untuk umat. Mungkin hari-hari ini ada di antara umat kesayangan-Mu Tuhan sedang diproses di dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, bahkan mungkin ada yang di dalam masalah kesehatan. Mungkin saudara-saudara kami yang ada mengikuti
melalui Zoom di rumah-rumah sedang sakit Tuhan. Biarlah kami boleh tetap percaya. Kami boleh tetap percaya firman-Mu. Kami boleh tetap percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penolong, Engkau Allah yang memulihkan seluruh hidup kami. Terima kasih, ampuni kami di masa yang lalu kami gagal. Kami mungkin melakukan kesalahan di dalam mengambil keputusan. Tapi kami percaya Tuhan tidak membuang kami. Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan membentuk kami menjadi bejana yang lain, yang baik di pemandangan-Mu. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah, keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, kesehatan, perlindungan Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Di dalam hari-hari ini ketika kami masih harus menjalani masa pandemi, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berkati para pelayan Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih. Engkau penjuna tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh Rabayas. Terima kasih Bapak Pendeta Budi Mulyono yang sudah menyiapkan berkat buat kita juga, agar supaya kita tetap menjadi orang-orang yang tidak gagal. Walaupun kita banyak gagal sebagai manusia, tapi kita percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ibadah onsite. Kami berbahagia, kami bersukacita bisa beribadah bersama. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, hybrid. Juga Tuhan memberkati dimanapun kita berada di rumah-rumah. Tuhan melawat Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ya, izinkan kami juga menyapa Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir berbakti dalam ibadah onsite. Mungkin izinkan saya boleh bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah? Boleh acungkan tangan. Kami mau menyambut Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Kami menyambut welcome home bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ibadah onsite ini. Ya, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Kita tetap melakukan protokol di dalam ibadah, setiap ibadah kita. Kita melakukan protokol kesehatan yang baik, melakukan 5M agar supaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Ya. Dan di gedung kita juga, kita memperlengkapi gedung ini dengan air purifier, ekosis, dan juga kami selalu melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah dimulai, agar supaya tempat ini tetap higienis. Ya, terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang masih di bawah umur di sekolah minggu, kami belum ada ibadah secara onsite sekolah minggu, tapi di GB Sukawarna ada ibadah secara online melalui YouTube, dan mereka dapat mendapatkan makanan rohani di hari Minggu ini, ya. Puji Tuhan, ada GB Sukawarna Kids yang selalu ada di setiap minggu secara online, ya. Dan juga kami percaya Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi, puji Tuhan juga ada beberapa banyak sekali beban-beban doa yang diupload. Biarlah kami juga bersama dengan pendoa-pendoa syafaat, tim-tim pendoa juga kami boleh mendoakan setiap beban-beban doa yang Bapak Ibu masukkan. Dan kita percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, dan Tuhan melawat Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, di dalam ibadah minggu kita juga ada kesempatan kita
untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Di depan Bapak Ibu mungkin ada stiker-stiker yang di bangku-bangku. Bapak Ibu dapat unduh secara digital agar supaya dapat melakukan persembahan perpuluhan, persembahan syukur dan juga diakonia melalui gadget Bapak Ibu sekalian, ya. Adapun Bapak Ibu yang ingin mendapatkan amplop-amplop fisik untuk dapat melakukan persembahan fisik, Bapak Ibu dapat meminta kepada rekan-rekan diakon-diakones, ya, tinggal acungkan tangan. Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, mereka akan membantu, ya. Ya, terima kasih. Pengumuman selanjutnya untuk kegiatan tengah minggu kita, di setiap hari mulai pukul 5 pagi ada morning call secara online melalui Zoom meeting, ya, mulai Senin sampai dengan Jumat. Nah, Bapak Ibu kita semua dapat ikut di dalam ibadah morning call ini. Kita akan dilawat bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Lalu pada hari Selasa ada ibadah cool, ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tempat ibadah cool, masih secara online, Bapak Ibu dapat menanyakan kepada rekan-rekan diakon-diakones, boleh bergabung, ya, di setiap cabang ada, ya. Lalu ada pada hari Rabu kita juga ada ibadah HWO, yaitu Healing Worship Online pada setiap pukul 7. Kita percaya ada banyak orang yang perlu untuk berdoa, dan kita juga berdoa untuk mereka, mendukung di dalam ibadah-ibadah Healing Worship Online ini agar supaya banyak orang yang dipulihkan, ya. Dan pada hari Kamis, setiap Kamis kami juga adakan prayer meeting online pada pukul 19 dan secara online juga melalui Zoom meeting, ya, setiap pukul 19. Lalu pada hari Sabtu juga ada ibadah rumah doa Sabtu online pada pukul 10, setiap pukul 10 hari Sabtu. Ya, puji Tuhan kita ada banyak sekali fasilitas untuk kita tetap beribadah, bersatu di dalam doa dan juga memuliakan, memuji nama Tuhan. Amin. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan bangkit bersama-sama. Kita yang siap untuk memberi juga, kita angkat tangan kita dengan apa yang akan kita persembahkan. Ya, kita akan berdoa. Orabaya shikararaba. Kami percaya Tuhan pada pagi ini ibadah yang luar biasa. Kami mendapatkan setiap makanan rohani kami dan juga rema melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Mulyono. Kami percaya Tuhan Kau menyertai hamba-Mu di dalam setiap apa yang dilakukan di dalam pelayanannya, keluarganya semuanya diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini melalui paradigma yang baru yang boleh kami lakukan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami boleh mengucap syukur dengan apa yang boleh kami berikan kepadamu. Biarlah gerejamu dapat melakukan setiap persembahan ini dan mengelola dengan setiap kearifan dan juga firman Tuhan yang memberikan dampak yang baik bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hadir tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah sembuhkan kami. Kami yang berputus asa, Engkau berikan kelegaan. Yang berbeban berat, Tuhan angkatkan. Ampuni kami semua Tuhan, agar supaya kami boleh mendapatkan setiap kemurahan Tuhan dan jadi anugerah damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Bapak sebagai gembala sidang kami di Rayon 2 dengan kelima wakilnya ya Bapak. Dan kami juga percaya untuk Pak Beni Gunawan sebagai pelaksana harian. Kau memberkati hamba-hambamu setiap apa yang menjadi pelayanan mereka. Dalam visi misi yang mereka lakukan dengan unity, kami percaya ada buah-buah roh, ada buah kebenaran yang terus disalurkan kepada kami. Agar supaya kami terus melakukan kehendak Bapa pada hari-hari ini Tuhan. Dan kami berikan kekuatan juga ya Bapa. Bagi setiap pemimpin bangsa kami juga kami berdoa Tuhan.
untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah. Apapun yang mereka lakukan ya Bapak, mereka diberikan roh takut akan Tuhan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dimanapun masyarakat berada Tuhan, kami percaya Indonesia akan menjadi baik dan menjadi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aja berdoa Bapak untuk setiap keluarga-keluarga yang hadir dalam ibadah pagi ini maupun di onsite dan juga online. Kami percaya Engkau terus menumbuhkan hubungan yang baik di dalam keluarga, suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, mendapatkan keturunan ilahi di dalam pendidikan anak ya Bapak, di dalam pekerjaan, usaha, dan setiap tangan-tangan yang melakukannya ya Bapak. Hamba-hambamu diberikan roh yang takut akan Tuhan. Apapun yang dilakukannya senantiasa berhasil menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang dilakukannya senantiasa memperoleh keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Pasangan-pasangan yang mendambakan daripada keturunan ilahi dan juga di dalam perjodohan ya Bapak. Apapun yang mereka dambakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mendapatkannya. Dan kami percaya Tuhan, hamba-hambamu yang berulang tahun ataupun di dalam anniversary ya Bapak, berkat Tuhan senantiasa ada buat mereka semua. Kami percaya Amsal 3 ayat 16-17 digenapi bagi mereka semua. Segenap hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi, siang, sore hari nanti ya Bapak, kami percaya mereka ambil bagian di dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan, yaitu kehormatan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan berkat bagi kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan mengarahkan hati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan cita kasih dari Anak-Nya tunggal Tuhan Yesus, serta kekuatan pemulihan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dan apapun yang kita lakukan semuanya di dalam kendali perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dapat